Walaupun ya memang juga kalau mau melapor masalah pungli dan sebagainya. Dan saya tetap komit lah, minta akunnya saya ranking tiap hari. Artinya ini bapak pantau terus ya? Ya, sebagaimana sepan lapor. Bang, untuk buka laptop saya, langsung pop up kan di itu bisa di Safari itu bisa langsung buka. Nah ini terbuka langsung. Ada beberapa website yang seperti itu. Kemudian Pak, kalau masyarakat mau melaporkan apa? Boleh. Saya kira boleh kan. Yang penting ada ini, ada nicknya, ada datanya. Dan itu dijamin untuk diserahasiakan. Tinggal mengasihkan tapi mana? Langsung ke website. Mobil aja bukan bisa juga. Kalau dengan sabar pungli, bagaimana kaitannya? Ya kalau sabar pungli kan khusus untuk pungli kan, untuk proses pungli. Kita nggak boleh. Kita tetap buka eksekutor. Memang eksekutoran kita gunakan untuk hal seperti itu, untuk menjaga tata kelola kita tetap bersih. Tapi tadi udah ada yang coba Pak ya, udah ada yang melapor ya? Simulasi itu yang artinya singkat ya, cuma hanya berapa menit, nggak sampai 2 menit. Kalau ini Pak, menanggapi isu mutasi yang berkembang itu gimana Pak? Ya, mutasi itu sudah saya komunikasikan dengan pihak BKSDM. Jadwalnya sudah kita ikuti aja jadwal. Tapi yang jelas prinsip saya adalah kasihkan pada ahlinya. Karena itu yang membuat negara ini maju. Apakah memang terbentur dengan ini Pak? Rekomendasi dari Itu ada, memang kan ada rezim PJ ini kan ada persyaratan tambahan, jadi kita nggak bisa serta dan itu takes ada waktu. Kan juga kadang-kadang melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Saya 30 hari. Jadi saya kira tapi kita ikuti aja. Berarti gini Pak, untuk yang mengisi jabatan yang meluang ada berapa dinas yang sekarang dikenal? Itu gimana Pak? Nanti ke depan gimana untuk definitif? Kalau itu juga akan untuk mengisi definitif ada 2, ada seleksi terbuka, ada uji potensi atau job fit. Nah yang shelter itu ada 5. Dia usaha yang kosong ya kayak Pak Khalil, ada pensiun, Pak dinas sosial, itu kan kita job fit. Kominfo semua jupit semua Pak. Jadi tidak sistem lelang Pak, bilang. Sebenarnya yang paling ini lelang. Saya pengennya lelang, tapi kalau lelang kan lebih mahal sebenarnya. Oh gitu ya, dana di situ Pak. Karena kan kita harus dengan orang. Tapi saya masih berpikir juga apakah. Tapi secara pilihan paling bagus itu seleksi itu. Dia paling bagus. Jadi kita lihat. Tadi saya ngomong sama BPKSnya akan ada anggaran ini. Kalau ada anggaran, saya ikut. Shelter aja semua. Yang kosong-kosong. Kemudian Pak, ini masalah lelang ini, pada tahun lelang itu kan ada lelang. Karena ada berapa tahun negara yang di satu tahun yang termasuk. Betul. Hanya tidak dua. Apakah bisa diterangkan ini? Ya, jadi kan 3 besar. Hasil tim pansel 3 besar. Ini ada baru nanti akan dipilih oleh bupati. Dan 3 besar itu yang mana yang akan dipilih. Kan itu memang ada prerogatifnya bupati kan. Kalau dia kenal sama, lebih percaya sama si nomor 3 bisa diterima nomor 1. Iya, bisa dipilih. Nah, karena kan masalah kerja juga masalah, tidak hanya masalah pintar tidak pintar kan, tapi masalah juga loyalitas, masalah kejujuran. Kalau kadang-kadang di tes itu nggak tergambar, dia hanya masalah kognitif aja, masalah pintar tidak pintar kan. Tapi masalah karakter mungkin ya itu kan kembali lagi ke keinginannya. Yang jelas yang dipilih itu sudah yang terbaik, 3 terbaik. Jadi untuk mutasi ini kabarnya rencananya mungkin kapan nih Pak? Lebih habis lebaran, saya mintanya malah sebelum lebaran, tapi karena memang fokusnya untuk P3K, PKB saya bilang setelah lebaran. Nanti coba timeline-nya coba tanya sama Habis.
split dulu supaya yang memang dari data di dunia ada salah satu indikator yang dipakai secara umum ya, dalam indikator pembangunan namanya indeks persepsi korupsi. Jadi makin baik dia, makin tinggi dia makin baik persepsi masyarakat terhadap penanganan korupsi ataupun kondisi di sebuah negara. Dari data-data tersebut, makin tinggi indeks persepsi korupsi itu makin bagus indikator pembangunan. Ya, misalnya saya ada data di seluruh dunia. Kalau kita bandingkan dengan Human Development Index ataupun indeks pembangunan manusia, makin tinggi indeks persepsi korupsi, makin tinggi juga indeks pembangunan manusia. Nah, beberapa contoh negara yang punya indeks persepsi korupsi bagus itu seperti yang pertama adalah Denmark. Kita tahu Denmark itu adalah negara yang paling berbahagia di dunia, paling jujur di dunia. Kemudian Finlandia itu nomor 2. Finlandia itu kualitas pendidikannya paling top. Ya. Ada New Zealand selain baru nomor 3. Dia itu dianggap sebagai negara paling Islamis di dunia. Jadi ada salah satu penelitian yang mengukur negara-negara secara tingkat keislamannya. Dalam artian di negara-negara yang melakukan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian, walaupun dia tidak agama Muslim. Ada Norway, ada Singapura, Swedia, ada Swiss, ada Jerman, dan juga ada Irlandia. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu penting, Pak. Karena dari data tersebut, salah satunya kalau Aceh Singkil ini mau maju, Aceh Singkil ini bisa jadi destinasi investasi dan lain sebagainya, maka korupsi kita harus kita minimalkan, harus kita selesaikan ya. Dan ini adalah salah satu bagian daripada bagaimana kita bisa mencegah korupsi WBS. Walaupun sebelumnya kita ada sistem SPAR lapor kan. SPAR lapor itu salah satu adalah untuk melaporkan pemerintah pelayanan ya. Nah, saya kira dengan ada WBS mungkin untuk khusus korupsi kita bisa indikasi korupsi, kegiatan indikasi korupsi itu bisa kita laporkan lewat sistem WBS ini. Saya berkomitmen ini akan saya pantau juga seharian. Tadi saya sudah minta Pak Hilal, saya dikasih akun sama sebagai smart lapor. Smart lapor itu saya cek lagi. Dan saya komit ya, di smart lapor itu mungkin ada dari smart lapor itu yang terkait dengan pungli-pungli misalnya dan lain sebagainya, itu sudah kita tindak lanjut. Jadi semua ditindaklanjuti oleh tim saber pungli. Nah, begitu juga dengan yang ini, kita akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada tadi. Ada investigasi nanti kalau ketika mendapatkan kerugian akan kita tindak lanjuti. Saya kira itu akan kita lakukan. Nah, termasuk juga dengan tadi ada sekarang kan isu pengadaan barang dan jasa ya. Pengadaan barang jasa juga tadi dikatakan ada benturan kepentingan itu bagian daripada indikasi korupsi, dan saya serius untuk itu. Walaupun hari-hari ini kan ada isu yang tidak mengenakan kan di luar ya. Dikatakan ada pihak-pihak tertentu yang saya bilang itu tidak ada. Kalaupun ada nanti saya sendiri yang akan memimpin, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memimpin membuat Aceh Singkil bebas korupsi itu memang harus dimulai oleh pimpinan tertinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini, saya melihat bahwa di luar di Aceh Singkil ini kan media massanya, LSM-nya kan, kalaupun ada laporan, silakan gunakan ini supaya ini tidak liar dan juga bisa kita pertanggungjawabkan. Dan komitmen kami, komitmen saya, dan juga saya kira pemerintah Aceh Singkil, ini bagian daripada komitmen kita zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ini merupakan komitmen kita bagaimana agar Aceh Singkil ini menjadi zona integritas, negara-negara itu akan banyak pembangunan yang lebih baik. Orang terus akan berfastabiqul khairat. Ini yang paling penting. Fastabiqul khairat. Orang berlomba-lomba. Orang yang korupsi itu tidak akan kita layani. Orang korupsi itu akan kita hukum. Tapi orang yang baik itu kita akan promosikan, kita akan beri penghargaan. Sehingga orang yang disingkir ini hanya orang-orang yang baik saja. Kebaikan-kebaikan yang ada itu bisa difasilitasi, dan gara-gara kebaikan itulah akan membuat negara kita ataupun Aceh Singkil ini menjadi
negara yang dirahmati oleh Allah. Itu tujuan kita kan. Kalau yang dirahmati itu adalah maju di dunia, tapi di akhirat juga kita diberikan surga. Mungkin berbeda dengan Denmark. Maju di sana misalnya karena mereka agama lain kan, di surga misalnya mereka tidak sukses. Ataupun ya, artinya kira-kira seperti itu. Kita menginginkan aja Sikil ini dunia akhirat bisa sukses, kita sebagai dunia akhirat bisa sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya juga menginginkan secara untuk salah satu mendiscourage kegiatan korupsi terutama di lingkup pemerintahan. Saya punya sebenarnya sangat berikinan untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi saya mungkin di satu sisi kita keras di korupsi, tapi di sisi lain kita juga perlu meningkatkan kesejahteraan semua kita. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu prioritas kita bagaimana dengan Pak Hendra kita akan coba untuk meningkatkan PAD kita. Kita coba untuk meningkatkan kemampuan fiskal kita sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan kita, terutama aparatur pemerintah juga yang lainnya, sehingga dari sisi pencegahan ada, dari sisi niat kita selesaikan dengan sikap dengan nominal yang cukup, walaupun sebenarnya karena ini juga perlu kita tingkatkan ya, dari sisi pembinaan mental, rasa cukup ataupun qanaah itu juga perlu kita tingkatkan. Tapi di sisi lain korektifnya juga kita akan tingkatkan. Salah satunya pendekatan korektif kita adalah dalam WBS ini, karena ada dua, kuratif dan preventif ya. Kuratif itu korektif dan preventif itu salah satunya adalah peningkatan pendapatan dan sebagainya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, marilah kita berkomitmen bersama. Aceh Sikil ini tidak akan maju kalau kita akan maju, tidak akan bersih kalau kita tidak bersih. Tadi luar batin ya. Nanti di hari pertama, di jam pertama kita berbicara masalah adipura, hari bumi, itu adalah usaha kita untuk membuat Aceh Sikil secara fisik dampak luarnya adalah bersih, tapi yang hari